Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 6. Pagi hari ini kita akan memulai pelajaran ya dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama ya. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Semoga pelajaran kita ini diberi kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan untuk selanjutnya pelajaran kita hari ini akidah akhlak. Kalian persiapkan untuk pelajaran yang ke-9 ya. Pelajaran yang ke-9 ini pelajaran yang bab yang terakhir ya di buku kita. Silakan kalian persiapkan. Ya. Baik anak-anak, ya. Akhlak terpuji yang kedua ini kita akan membahas mengenai kelestarian lingkungan atau melestarian lingkungan. Ya, untuk yang pertama, sebagaimana kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah ya, menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, kalian bisa lihat di situ di halaman 114 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, di situ ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah ya, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Allah menjadikan khalifah, menjadikan pemimpin atau pengganti di muka bumi ini yaitu seorang manusia. Manusia itu dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, bukan jin, bukan malaikat, ya, tapi manusia untuk menjaga, untuk melestarikan, untuk dan lain sebagainya semuanya. Ya, itu. Ya, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai melestarikan lingkungan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan sembarangan. Ya, melestarikan lingkungan. Terus misalkan merusak laut ya tidak boleh ya, tidak boleh. Kan lihat di situ Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 ya, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, di ayat ini disebutkan setelah Allah menciptakan bumi ini dengan sebaik-baiknya, ya kita sebagai manusia, sebagai ditunjuk sebagai Allah sebagai khalifah, maka kita tidak boleh merusaknya. Kita tidak boleh merusaknya. Contohnya ya tadi menebang pohon, menebang hutan dengan sembarangan, ya, merusak keindahan laut, ya. Atau mungkin kita sering membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, itu namanya merusak bumi. Karena akibatnya dengan perbuatan itu tadi sangat luas sekali di lingkungan kita. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita merusak keindahan lingkungan, keindahan bumi ini. Jangan sampai. Nah, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, bisa kalian lihat di situ, penanaman pohon dan penghijauan serta pembajakan tanah dan pemupukan. Ya, kita penanaman pohon apabila diperlukan di situ, misalkan setelah ditebang, kita tanami kembali pepohonan, penghijauannya. Terus juga pemupukan ini jangan sampai pemupukan yang malah merusak tanah dengan bahan-bahan kimia misalkan ya, jangan sampai. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan.
Jangan sampai apa? Membuang sampah di sungai, di selokan, ya, nanti akan menimbulkan kerusakan, banjir misalkan ya. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam. Misalkan air di situ, jangan sampai kita mengotori air atau meracuni air itu, karena air itu sangat diperlukan sekali dalam kehidupan manusia. Okay? Terus yang keempat, menjaga kesehatan. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu juga apa? Menjaga kelestarian lingkungan juga termasuk menjaga kesehatan. Bersikap ramah terhadap lingkungan. Ya, maksudnya apa? Ya, hampir sama itu ya. Misalkan terhadap tumbuhan bagaimana, pada hewan bagaimana, pada sesama manusia. Menjaga lingkungan dari kerusakan. Ya, kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di penghijauan tadi, ditanam kembali pohon-pohonnya. Terus yang terakhir, menjaga keseimbangan alam. Ya, itu 7 hal itu yang dapat kita perbuat untuk dalam rangka apa? Menjaga kelestarian lingkungan. Ya, jangan sampai kita merusak, kita apa yang telah diciptakan sebaik-baiknya oleh Allah ini. Yang kedua sekarang, yang B, setelah melestarikan lingkungan, cara menyayangi binatang. Ya, sekarang hubungannya dengan binatang ya. Kalaupun mungkin kalian suka dengan binatang, kucing atau hewan-hewan yang lain. Ya, di situ disebutkan, bisa kalian simak, menurut agama Islam, ya, menurut ajaran Islam, ada beberapa cara untuk menyayangi binatang. Ya, dalam Islam ini sekecil apapun itu semuanya sudah diatur dalam Islam. Ya, contohnya ini, menyayangi binatang itu bagaimana? Belum lagi nanti misalkan cara berkehidupan dengan tetangga bagaimana? Sampai misalkan cara kita bersuci itu bagaimana, cara kencing yang baik bagaimana, cara BAB yang baik bagaimana, itu semuanya diatur dalam Islam, sekecil apapun ya. Karena apa? Ya, dalam Islam itu sangat luas sekali ya, keilmuannya, sehingga semuanya diatur dalam Islam. Maka kita usahakan semuanya itu kita sesuaikan di dalam Islam, karena itu sudah pasti baik. Ingat ya. Ini menyayangi binatang. Yang pertama, jika memelihara binatang hendaknya disediakan makanan dan minuman yang cukup, kandang yang kuat dan terawat. Ya, kalau kalian memelihara binatang misalkan, harus disediakan di situ makanannya, minumannya yang cukup. Oke. Terus misalkan di situ kalau kandangnya kotor, segera dibersihkan. Itu berarti kalian apa? Memberikan haknya hewan tadi. Haknya hewan kalian penuhi. Yang kedua, jika menyembelih binatang, ya, jika menyembelih binatang, hendaknya menggunakan pisau yang tajam dengan cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Begitu pula jika hendak membunuh binatang yang berbahaya atau merugikan, hendaknya jangan menyiksanya terlebih dahulu, tetapi langsung dibunuh. Ya, kalau misalkan menyembelih binatang, itu binatangnya tadi sebelum disembelih, kalau menurut Islam itu harus diperlakukan dengan baik. Ya, misalkan sapi ya akan dikurbankan, misalkan ya Idul Kurban itu, menurunkannya dari truk, dari mobil yang mengangkutnya itu pun tidak boleh kita dengan apa? Misalkan ditarik-tarik dengan, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Atau mungkin kambing juga sama, ya harus kita perlakukan dengan baik. Kalaupun misalkan binatangnya banyak, misalkan ya, misalkan di hari itu akan menyembelih 5 kambing misalkan, dianjurkan tempat penyembelihan itu agak tertutup, sehingga kambing-kambing yang lain yang belum disembelih tidak melihatnya. Ya, itu salah satu apa? Salah satu bukti
apa ini? Islam mengaturnya sampai di situ. Nggih. Jadi jangan sampai menyembelih kambing misalkan, kambing yang lain yang belum dibunuh melihat kejadian itu. Jangan sampai, nggih. Itu anjurannya. Dan masih banyak lagi yang dianjurkan dalam Islam dalam rangka ini memperlakukan hewan dengan baik. Ya. Yang ketiga, tidak boleh menyiksa binatang. Ya, tidak boleh menyiksa binatang ya. Jangan sampai misalkan hewan itu mengganggu misalkan, nggih. Mengganggu pun itu ya diusahakan jangan sampai menyiksanya. Kalaupun tadi disebutkan kalau memang hewan itu berbahaya dan diperintahkan untuk dibunuh, misalkan ya, kan ada ya hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, kan ada. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau di situ memang ada hewan yang berbahaya, merugikan dan di dalam Islam disuruh untuk membunuhnya, ya maka dianjurkan dalam membunuh itu harus langsung mati kalau bisa. Jangan sampai hewan tadi merasa tersiksa sebelum matinya tadi. Gitu ya. Di hadis disebutkan sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh buruan, binatang buruan maksudnya, hendaklah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, hendaklah dengan cara yang baik pula, dan hendaklah kamu menajamkan pisaumu sehingga tidak terlalu menyakiti binatang yang akan disembelih itu. Jadi pisaunya harus pisau yang tajam di saat membunuh itu. Hadis riwayat Muslim. Itu ya. Terus juga disebutkan lagi, barang siapa yang menganiaya binatang, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Allah, malaikat, bahkan nanti manusia misalkan itu bisa melaknat orang yang menganiaya binatang tadi. Ya, seperti contohnya kemarin ya, viral itu kemarin dalam internet itu ya, YouTube itu ya, ada seorang yang menyiksa kucing gitu ya. Iya. Sehingga banyak sekali yang berkomentar jelek kepada orang tadi. Ya, itu namanya sudah dilaknat oleh manusia. Belum nanti malaikat, Allah. Ya, jangan sampai ya. Hadis riwayat Imam Tobroni. Yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, misalkan dinaiki kuda misalkan, ataupun misalkan untuk menarik beban, kuda yang dibuat untuk delman itu ya, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Jangan sampai bebannya itu sangat memberatkan. Disebutkan dalam hadis, kendarailah atau tunggangilah binatang-binatang itu dengan cara yang baik dan tinggalkanlah dengan cara yang baik pula. Kalaupun memang dipakai ya dengan yang baik, jangan membebani dengan yang terlalu. Kalau memang tidak dipakai untuk menarik, ya tinggalkanlah dengan yang baik. Maksudnya ya tidak apa-apa, gitu ya. Yang kelima, jika melihat binatang yang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Misalkan di situ ada anak ayam kecil terjatuh di selokan misalkan ya, kan nggak bisa naik, selokannya tinggi. Ya, dinaikkan, kita tolong. Misalkan anak ayam terjebur di kolam misalkan, kan nggak bisa naik juga, ditolong juga. Atau hewan-hewan yang lain mungkin ya, misalkan ada kucing yang terjatuh di misalkan bekas galian, nggak bisa naik, atau sumur, ya dinaikkan, gitu ya. Selesai untuk yang B. Yang terakhir, cara merawat tumbuhan. Kalau tadi lingkungan sudah, yang berhubungan dengan binatang sudah, sekarang yang berhubungan dengan tumbuhan. Bagaimana kalau tumbuhan? Harus kita jaga dengan baik pula. Kalau kita mempunyai tanaman sekarang mungkin yang lagi banyak itu mengenai bunga-bunga begitu ya, kita mempunyai bunga-bunga di dalam pot, beberapa pot begitu, kita harus
rajin untuk menyiraminya, memberi pupuk dan lain sebagainya. Itu bentuk dari apa? Merawat tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Bon. Di situ disebutkan untuk merawat tumbuhan ini antara lain tumbuh-tumbuhan yang ditanam diupayakan agar tumbuh dengan subur. Oleh sebab itu harus diberi pupuk dan disiram secukupnya. Haknya diberikan airnya untuk menyiramnya ya, pupuknya mungkin yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan itu, atau mungkin nanti kalau diperlukan, oh ini perlu sinar matahari, kita angkat di luar rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, memanfaatkannya, memetik buahnya dan daunnya, mengambil ubinya atau akarnya seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun tumbuhan tadi kita perlukan, ya, kita ambil, kita manfaatkan secukupnya saja, jangan sampai dihabiskan, ya. Bahkan nanti sampai mati misalkan, jangan sampai. Ya, misalkan contohnya ya, kita misalkan punya daun kembang daun ungu, misalkan ya, tahu kalian ya. Lah, daun ungu itu misalkan manfaatnya bisa untuk obat atau bisa untuk meringankan sakit ambeien misalkan. Ya kita petik, kalaupun itu memang diperlukan kita petik secukupnya. Biasanya ganjil ya, 3 atau 5 atau 7. Kalau misalkan daunnya kebetulan kok belum banyak di situ, ada 10 misalkan, ya kita ambil 3 atau maksimal 5. Jangan diambil semuanya, 9 misalkan, tinggal 1 nanti kasihan. Gitu ya. Selanjutnya, menjaga dari kerusakan, misalnya tanaman yang memerlukan perlindungan dari gangguan binatang hendaknya diberi pagar pengaman, ya. Kalau memang tanaman itu biasanya kok dimakan oleh hewan, ya kita jaga, kita beri pengaman. Gitu. Mengupayakan perkembangbiakan tanaman, misalkan dengan cara pencangkokan, okulasi, penyemaian bibit unggul dan sebagainya. Ya, kalau misalkan ingin dikembangkan, boleh kita cangkok misalkan, kita okulasi dengan baik, ya. Gitu. Yang kelima terakhir, untuk cara merawat tumbuhan ini tadi, tidak menebang pohon sembarangan, ya. Jika pohon sangat diperlukan dan sudah saatnya ditebang, perlu ditanam kembali bibit pohon penggantinya. Gitu ya. Kalaupun memang pohon itu sudah ingin digunakan, sudah sangat besar misalkan ya, dan ingin digunakan, dipotong, ditebang, ya ditebang nggak apa-apa. Nah nanti kita ganti lagi penghijauan, kita tanam lagi, ya, jangan sampai terus kita menebang banyak pohon di situ, terus tidak kita tanam lagi yang kecil-kecil atau yang lain lagi, jangan sampai, harus kita ganti lagi. Alangkah indahnya alam ini jika tumbuh-tumbuhan tetap hijau dan lestari. Ya, itu tambahan saja ya. Jadi itu ya anak-anak, untuk akhlak terpuji kita, bab kita yang terakhir itu ya, intinya ini adalah melestarikan lingkungan. Baik nanti hubungannya dengan lingkungan itu sendiri, ya secara umum, terus hubungannya dengan binatang, itu adalah juga di sekitar kita, terus tumbuhan, itu semuanya berhubungan dengan lingkungan untuk dirawat dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah untuk bab kita selesai ya. Untuk tugasnya silahkan kalian buka di halaman 118, di situ ada penilaian sikap. Silahkan dikerjakan di buku paket saja ya, hanya menyintang itu. Terus untuk yang dikerjakan di buku tugas silahkan kalian buka halaman 120. Dikerjakan ya, di situ 120 dikerjakan yang A, dikerjakan jawabannya saja pakai narasi, terus ditambah yang B, jadi A yang B saja, A dan B saja ya, sampai di situ ya, di buku tugas silahkan dikerjakan sampai di situ.
untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kalian bersama keluarga di rumah selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.